Ayo kita adu data. Kita semua punya data. Jangan hanya ngomong belaka. Para kiai, para ulama bertanggung jawab, khususnya Kiai Haji Abdullah Mokhtar Sukabumi, tolong panjenengan taubatan nasuha. 9 ulama termasuk Kang Mas Abdus Somad itu juga menanggung dosa selamanya. Jariyah, turun-menurun, terus-menerus sampai generasi berikutnya. Gus Bah, diam saja kalau nggak tahu asal-usul. Sekelas ulama yang terkenal alamah ya katanya, itu juga mengikuti. Itu bagaimana? Ya karena kena gendam Ba'alawi, kena sihir Ba'alawi. Oleh sebab itu banyak yang konsultasi ke saya, apakah saya boleh mengamalkan roti mukhadat? Tidak boleh. Baca surat Al-Waqiah, surat Yasin, baca Quran angen-angen sama anane, moto sholawat baik. Rotib Al-Haddad, Wirdul Latif, Rotib Ba'abud, Rotib Al-Atos, Rotib Al-Idrus, semua punya rotib-rotib itu. Biarkan mereka sendiri yang melakukan rotib itu. Kita rotib tahlil saja. Katanya Imam Asyirji mengatakan, menuliskan bahwa wafatnya Ali Kholiq Hisam itu tahun 629. Manuskrip loh ini ya, asli, nggak bisa ditipu lagi ya. 629 mengkorupsi 100 tahun. Kita buktikan sekarang manuskripnya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Jenengan nanti berhak untuk membacanya, halaman 126. Cuma yang di versi haizin.com kok terputus ya, kayak As-Sajarah Al-Mubarakah ya, awal-awalnya saja ya. 126. Ini nanti kalau nggak dikasih tahu halamannya, nyarinya luar biasa sulitnya. Halaman 126 manuskrip kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Abul Hasan Ali, Abul Hasan itu julukan seorang yang alim ya, yang seperti Sayyidina Ali. Namanya Ali bin Aba Alawi Al-Khadromi. Kana syekhon mubarakan abidan mujtahidan katsirul ibadah, la yakadu yafturu anis sholah, wa kana idza tasyahhada yukarriru as-sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran hatta suila an dalik faqala la azalu ukarriru dzalika hatta yarudda alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam manuskrip Tabaqatul Khawas oleh Syekh atau Imam Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi bahwa ada seorang tokoh yang bernama Ali bin Ba'alawi Al-Khadromi. Beliau seorang yang mumpuni ya, syekh dan diberkahi, ahli ibadah, ahli prihatin ya, banyak ibadahnya, tidak pernah berhenti membaca sholawat ya. Dan ketika dia membaca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka, diulang-ulangi terus, yukarrirus sholah ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran. Terus ditanya, sampeyan itu Syekh Ali, kalau sholat membaca sholawat kepada Nabi kok mbok ulang-ulang itu, alasanmu apa? Ya tak ulang-ulang sampai Kanjeng Nabi menjawab assalamu alayka. Kan ka itu kan khitab kamu, bukan ghaib, assalamu alaihi. Saya harus ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya ya saya ulang-ulang terus gitu loh. Sampai Kanjeng Nabi menjawabnya. Wakanat. Nah, ini sih. Jadi inilah yang diklaim oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakof dalam kitab Al-Burqah Al-Musikohnya. Beliau salah memahami, Ali bin Ba'alawi ini bukan leluhurnya. Ali bin Aba Alawi ini orang dari selain leluhurnya. Tapi diakui menjadi leluhurnya. Inilah yang namanya selegensi. Imam Az-Zabidi, Asyirji Az-Zabidi ini muasir sezaman dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Beliau Asyirji wafatnya 893. Kalau Ali bin Abu Bakar As-Sakron 895. Selang 2 tahun wafatnya. Muasir sezaman. Ini di daerah Zabid sama-sama, tapi ini Yaman Utara ya. Jadi tercatat bahwa yang memiliki karomat ketika membaca sholawat dalam sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkata diulang-ulang sampai Kanjeng Nabi Muhammad menjawabnya, itu bukan Ali Kholiq Hisam, tapi oleh Ba'alawi diakui menjadi Ali Kholiq Hisam. Sama nanti seperti Sulam Taufik itu bukan karya Ba'alawi, tapi diakui karya Ba'alawi. Lagu Indonesia Raya, W. Walge, Rudolf Supratman itu ngarang itu atas inisiatif dari
Habaib Ba'alawi. Nantinya seperti itu. Yang menentukan 17 Agustus 45 itu Habib Ali Kuwitang. Intinya bermuara pada satu kitab karya leluhur mereka bahwa nahnu mulukus samawat wal ard. Kami adalah pemilik langit dan bumi. Ayo piye lagi. Bahkan ya Allah sendiri dawuh mulki mulkuk kepada Habib Syekh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, jadi mulki mulkuk kata Allah. Milikku ya milikmu, kerajaanku ya kerajaanmu. Berarti semua orang di bumi ini selain Ba'alawi numpang semua, ngontrak, ngontrak, kos yang punya itu mereka. Ya ini, jadi ini adalah klaim sepihak yang tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya. Lalu disalin kitab-kitab setelahnya. Dari kitab ini ke Al-Ghurur 960 oleh Al-Wikhirid. Terus ke Khulasatul Athar eksternalnya. Diakui lagi ke Syarhul Ainiyah bahwa Imam Ali Kholiq Kisam waktu sholat baik di tarim ataupun di luar tarim itu kalau membaca sholawat pada waktu tahiyat itu langsung dijawab oleh Kanjeng Nabi. Langsung dijawab oleh Kanjeng Nabi. Karena ini termasuk makom 247.999 makom kedudukan tingkatan kelas min makomatil aulia, namanya makom kunziyah. Ditambah-tambah sendiri. Jadi 247.999 kelasnya ini baru bisa dijawab oleh Kanjeng Nabi. Jadi Ustadz Yusuf Mansur itu langsung bisa ndelok Kanjeng Nabi duduk di sofa itu berarti sudah makom ini. Sampai anaknya Yusuf Mansur yang bernama siapa itu? Wirda Mansur itu ya sama. Kena gendamnya Habib Ba'alawi. Mohon maaf, ini selingan saja. Jadi tidak ada itu. Oleh sebab itu saya itu pernah ya memiliki niatan untuk merubah tahiyat. Mohon maaf. Wah ini Ustadz menyimpang lagi loh, belajar lagi hadisnya. Sahih Bukhari, riwayat Ibnu Mas'ud. Supaya tidak terjadi seperti ini. Coba saya tanya, jenengan sholat ya ono ya ini 60 tahun, 70 tahun. Ketika kirim salam, ya, mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi pernah dijawab enggak? Ya enggak pernah kan? Ya saya juga enggak pernah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Enggak dijawab Kanjeng Nabi. Enggak dijawab. Si dijawab mek iki tok lho. Ali bin Ba'alawi, tapi diakui Ali Kholiq Kisam ala Ba'alawi. Nah, klaim sepihak seperti ini sama seperti kemungkinan 30% Sulamut Taufik, ya. Jadi ini terus nanti kan ada yang kita baca selama ini kebanyakan dari riwayat Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Padahal di Sahih Bukhari itu menyebutkan ala riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, bahwa ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi itu wa huwa baina dhuhranaina, Kanjeng Nabi pada waktu itu masih hidup bersama dengan kita. Lah falamma qubido qulna assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah wafat ya redaksinya dirubah menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tetapi menurut Ibnu Umar tetap wis apa wae lah sesuai yang diajarkan Nabi pada waktu beliau masih hidup. Tapi menurut Ibnu Mas'ud tidak. At-tahiyyatulillah, at-thayyibatu was-sholawatulillah, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena Kanjeng Nabi sudah wafat. Sekarang Kanjeng Nabi kan sudah wafat juga ya. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ghaib, bukan hadir, mukhatab. Poinnya dari dua manuskrip yang kami bagikan ke panjenengan semua adalah bahwa Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, di dalam manuskrip Syamsul Dhahirah dan di dalam manuskrip Tabaqatul Khawas tidak sinkron. Beliau menyebutkan Asirji Az-Zabidi mengatakan tahun 629 Hijriah wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam. Padahal tidak. Di sini menyebutkan setelah itu wakanat wafatuhu li bid'in wa isrina wa sabi'i mi'atin, kacek 100 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan wah ini mana nyalah no ahli kitab, baca sendiri
Inilah yang namanya mencoba untuk mensinkronisasikan ya kebohongan-kebohongannya. Syamsul Dhahirah menyebutkan katanya As-Sirdi Az-Zabidi wafatnya Imam Ali Kholil Islam 629. Padahal di sini beliau Az-Zabidi mengatakan 729. Kacek 100 tahun itu bukan sebuah kewajaran. Kalau kacek tahun 2 tahun tidak masalah. Oleh sebab itu kitab-kitab nasab karya eksternal dan internal Ba'alawi itu membingungkan. Wafatnya Imam Ali Kholil Islam itu pasnya itu tahun berapa? Di dalam Syamsul Dhahirah 529 mengurangi 200 tahun dari As-Sirdi Az-Zabidi. Ya, karena berdasarkan beliau Habib Abdurrahman Al-Masyhur lebih memilih catatan dari klannya sendiri, dari marga Ala Idrus, yang akhirnya turun 200 tahun. Ya. Di Al-Ghuror wafatnya Ali Kholil Islam itu 522 Hijriah. Di dalam Tarikh Hadramaut Lil Hamid 527 Hijriah. Di As-Suluk 724 Hijriah. Begitu juga di Tuhfatul Zaman dan lain-lain, berbeda-beda. Walaupun di Tobaqatul Khawas ini ada keterangan tentang Abdurrahman, tapi bukan Abdurrahman As-Saqqaf. Ada Umar bin Abdurrahman, tapi bukan Umar Al-Mughdhar bin Abdurrahman As-Saqqaf. Cuma cocok tahun wafatnya saja. Abdurrahman As-Saqqaf itu wafatnya kan tahun 819 Hijriah. Ya. Terus Umar bin Abdurrahman itu wafatnya tahun 865 Hijriah. Umar bin Abdurrahman As-Saqqaf itu wafatnya tahun 833 Hijriah. Ya. Macam-macam, tapi ada yang selewo. Tidak sama, hanya dicocok-cocokkan saja. Inilah yang namanya mensinkronisasikan ya data yang tidak tertata, data yang selegence ya, yang tidak mudah dipahaminya oleh orang yang memiliki akal sihah pemberian Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, dengan dua kitab ini saja, dua manuskrip ini saja, kita bisa menyimpulkan bagaimana perjuangan mereka Habib Ba'alawi sejak lama untuk diakui ya sebagai cucu Nabi kita gitu loh. Jadi kalau ada yang wah Ustadz itu menyimpang, ayo kita adu data. Kita semua punya data. Jangan hanya ngomong belaka. Para kiai, para ulama bertanggung jawab, khususnya Kiai Haji Abdullah Mukhtar Sukabumi, tolong panjenengan taubatan nasuha. 9 ulama termasuk Kang Mas Abdul Somad itu juga menanggung dosa selamanya. Jariyah, turun menurun, terus menerus sampai generasi berikutnya. Gus Bah diam saja kalau nggak tahu asal usulnya. Oh nggak ngerti kok ya, ngarang-ngarang dewi kan begitu. Nggih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena saya menyita waktu panjenengan. Langsung saja membaca komentar, berinteraksi dengan panjenengan. Mohon maaf, maafkan kami karena memang temanya sambung menyambung antara Safinatun Najah, Sulam Taufik, pengarang-pengarangnya dan kitab nasab Syamsul Dhahirah dan Tobaqatul Khawas ya, catatan ulama-ulama terkemuka. Ya, sebelum kami baca lagi, ada keterangan bahwa pengarang kitab Safinah itu sebenarnya kontra dengan Habib Utsman bin Yahya Batavia. Kontra, nggak setuju. Habib Utsman bin Yahya itu dekat dengan Belanda. Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Khadrami ini menjauh. Ini nggak terkenal. Beliau nggak terkenal, tapi kitabnya bermanfaat sampai sekarang. Walaupun tidak lengkap, gitu, tapi insya Allah nanti akan dilengkapi sendiri. Gitu. Beliau seorang Hadrami, tapi bukan Ba'alawi. Ya, sama dengan Sulamut Taufik ini. Jadi ada dua kejanggalan yang tidak, ya mungkin kekeras, radikal lah ya. Sama Safinah juga ada kerasnya, Sulam Taufik juga ada kerasnya. Gitu. Dibunuh, maksudnya dibunuh itu bukan dibunuh di wong mati kabeh, kok saya endunya mati kabeh. Pokoknya kaslan, alasan kaslan. Jadi kalau punya anak laki-laki jangan dikasih nama kaslan, nanti males ya. Males ya. Tarikus sholah itu ghairul muhtaram, hayawan yang ghairul muhtaram. Bu Zainzeta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Kiai. Kaum Ba'alawi lumayan hebat memang. Sebagian dari kehebatan mereka, banyak dari kebohongan-kebohongan mereka sudah tercatat dalam kitab-kitab atau manuskrip. Kalau kita mau jeli dan teliti, nggih Bu Zainzeta. Kalau nggak jeli dan teliti, ya kayak Kiai, santri, dan gus-gus sekarang ini, ya begitu. Wah, jangan percaya AI, Artificial Intelligence sekarang ini, atau percaya Google begitu saja.
Katanya, oh ya mengandalkan Google. Enggak, Google itu hanya pembanding saja. Buktinya saya juga nggak bisa Google-Googlean kok. Saya dikritik banyak orang yang nggak bisa Google. Saya nggak terlalu banyak tentang, saya lebih mengandalkan yang manual saja. Nggih, Bu Sensita. Kalau kita nggak teliti, hati-hati, mudah diperdaya. Hati-hati ketika membaca, mempelajari kitab karya Ba'alawi. Risalatul Mu'awana, Nasoihud Diniyah, itu apakah karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Saya tidak percaya itu. Mohon maaf. Karena beliau buta pada usia 4 tahun. Bagaimana bisa memverifikasi, menyeleksi, menfilter karya-karyanya, apakah ada jaminan tidak ada tambahan dan pengurangan? Lawang yang tidak buta saja, ya, itu bisa dikibuli, dikadali kok oleh generasi setelahnya kok. Banyak kitab-kitab karya ulama-ulama setelah wafatnya Imam As-Suyuti, tapi menyandarkannya kepada Imam As-Suyuti padahal tidak. Oleh sebab itu hati-hati. Irsyadus Sari, karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari katanya ada 18 kitab, belum tentu itu, diseleksi lagi itu. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Nanti ada tulisan ini karya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, belum tentu. Ya sama seperti ya Rasulullah, salamun alaik. Ya, ini dari Gus Hadi Jazuli. Ada tulisan Gus Hadi Jazuli. Penulis Safinah juga anti tarekat Yai. 11-12 dengan Utsman bin Yahya. Oh nggih, nanti kita teliti lagi nggih. Gus Hadi Jazuli. Nggih, matur suwun, terima kasih. Nggih, terima kasih matur suwun. Syukron katsir, thank you very much. Matur sakalangkung. Arigato. Sudah dikasih masukan nggih. Nanti kita teliti lagi. 11-12 nggih, anti tarekat nggih. Ya mungkin tarekat Al-Irsyad itu kan ya sebenarnya kalau disuruh untuk memilih tarekat apa itu beliau lebih moderat saja. Lebih memilih majalah Al-Manar ya Rashid Ridho itu. Jadi Al-Irsyad itu. Nggih. Kiai Gus Aziz Jazuli LC MH nggih dari Banten. Assalamualaikum Kiai. Nderek ngaos semoga Pak Kiai diberi keselamatan. Amin, matur suwun atas doanya. Pak Mungas Pramana, apakah Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim bin Al-Alawi Al-Khasani Al-Hadrami itu bukan Ba'alawi, tetapi oleh penerbit dicetak dengan nama Ba'alawi Pak Kiai? 30% bukan Ba'alawi. Oleh sebab itu saya akan meminta akses untuk 2 manuskrip Madura yang ditulis pada tahun 1221 Hijriah itu, 1612 Masehi itu. Itu lebih tua 200 tahun daripada Sulam Taufik yang versi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini. Saya masih belum bisa mengakses secara langsung. Kalau hanya lewat channel atau jari ini atau kiriman WA saya nggak berani. Itu namanya bukan ilmu yang hakiki, itu namanya bukan ilmu yakin, itu namanya hanya sekedar waham atau saya kila wakola saja. Nggih, begitu nggih Pak Pamungkas Pramana. Nggih, insyaallah begitu Pak Pamungkas Pramana. Pak Toko Suryo, terutama Juriat Wali Songo harus terus lanjutkan Islam yang berbudi luhur. Kita siap nggih tampil beda, bukan saya jenengan semua. Ya, jadi jangan sama seperti Habaib Ba'alawi. Dari mana-mana itu ngirim pengalaman ke saya itu, ya Allah, sudah puluhan tahun sampai 3 generasi itu dijadikan budak oleh Ba'alawi. Naudzubillah. Nggih. Pak Purbo, secara nalar waras wajibnya MK kabulkan pengajuan tentang penolakan undang-undang kewarganegaraan Kiai. Dalam hal ini tentang Habib dan pendatang dan belum pernah dinaturalisasi. Jadi mereka harus sekelompok penduduk RI tapi bukan warga negara Indonesia. Nggih. Ini kan aneh. Kemenkumham tahun 2024 itu meresmikan melegalkan kewarganegaraannya guru tua Habib Salim bin Idrus Al-Jufri atau Sis Al-Jufri Al-Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Nanti tunggu tanggal mainnya pas Agustus dan Hari Pahlawan. Ini diajukan supaya Sis Al-Jufri ini menjadi pahlawan nasional. Saya nggak setuju. Beliau itu bukan orang asli Nusantara, pendatang. Walaupun ada hubungan keluarganya, ibundanya dari sana. Tapi nggak bisa. Walaupun jasanya besar, tapi jangan dikasih gelar pahlawan nasional. Oleh sebab itu, Bandara Mutiara Palu rubah. Bandara Mutiara Sis Al-Jufri menjadi Bandara Mutiara Tombolututu Palu. Nah, perjuangan kita harus, kalau nanti tidak dirubah, berbahaya untuk masa depan bangsa. Nggih. Nasionalisme kita ini pudar, nggih, pudar. Bu Arfi Fadilah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alawi itu bisanya cuma jiplak, ngaku-ngaku, menfitnah, memutarbalikkan fakta, berbohong dan lain-lain. Dilihat dari akhlaknya saja jauh dari akhlak Rasul. Nggih, klaim-klaim sebiak, nggih Bu Arfi Fadila. Memang begitu. Nanti yang membuat pacul itu ya mungkin Mbak Alawi. Yang membuat celurit itu mungkin Mbak Alawi nanti. Semua itu Mbak Alawi semua. Ngono ngomong ngono ya percaya diri. Terus anehnya, orang-orang kita mengikuti, itu kan aneh Bu Arfi. Kiai kita itu mengikuti, sekelas ulama yang terkenal alamah ya katanya, itu juga mengikuti. Itu bagaimana? Ya karena kena gendam Mbak Alawi, kena sihir Mbak Alawi. Oleh sebab itu banyak yang konsultasi ke saya, ya apakah saya boleh mengamalkan roti mahadat? Tidak boleh. Baca surat Al-Waqiah, surat Yasin, baca Quran, angen-angen sama aneh, moto sholawat baik. Rotib Al-Haddad, Wirdul Latif, Rotib Ba'abud, Rotib Al-Atos, Rotib Al-Idrus, semua punya rotib-rotib itu. Biarkan mereka sendiri yang melakukan rotib itu. Kita rotib tahlil saja. Jadi kalau ada yang kontra tahlil, sudahlah. 600 tahun yang lalu, pro dan kontra itu sudah ada khilafiyah itu. Jangan itu diulek-ulek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wajib. Bismillah, Fatihah. Harus dikeraskan dan ada yang tidak dikeraskan. Bagaimana? Oh, nggak usah dibahas. Bagaimana hukum tahlilan? Yasinan, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Lah, Ibnu Taimiyah itu ngendiko kok. Sampai. Ini ditulis di dalam buku Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya dikatakan enggak NU loh, aku belajar NU itu mulai durung lahir wis NU. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang versi ada kita kan tegal. Ya, ada pokoknya. Nanti cari lagi. Jadi Kiai Haji Ali Maksum Kerapiak Yogyakarta Al-Jogjawi itu ngarang itu ya menyebutkan ya fatwa dari Ibnu Taimiyah tentang sampainya membaca Quran dan amal-amal yang lainnya kepada ahli kubur yang dikirimkan pahalanya kepadanya itu. Jadi kalau ada yang nggak sampai wa an laisa lil insani illa ma sa'a wala taziru waziratu wizra ukhra, ya silahkan, nggak usah nyalah-nyalah no. Gak gelem tahlilan ya ora apa-apa, gak gelem istighfar gak apa-apa. Gak wajib gitu aja. Yang penting ndongakno. Ora usah dibahas. Sholawat itu gak boleh pakai Sayyidina. Itu 600 tahun sudah. Nusantara ini sudah pengalaman panjang tentang pro dan kontra itu. Jangan diulas-ulas lagi. Nanti kita akan mabuk agama, lalu nggak bisa maju dalam hal dunia, nggak bisa seimbang. Eka Sultan, Ben Bejani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin nampak jelas kelompok pembela Ba'alawiyah setelah bergabungnya Qori, kelasnya bermental tempe dan tidak punya malu. Saya itu sebenarnya kasihan sama Kang Mas Qori itu, saya kasihan. Saya nggak tega ya untuk merendahkan itu, nggak tega. Saya rendahkan itu keturunan Bangla, Rohingya, saya nggak berani, saya nggak berani ya. Mohon ya jangan berjuang itu mencari ketenaran popularitas saja atau mencari keuangan. Ayo kerja yang halal, yang wajar, nggak apa-apa. Jualan minyak, ya jualan baju, jualan buku, ya nggak apa-apa. Yang penting halal, tidak memaksa. Nggih, begitu. Eka Sultan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan buat Gus untuk nggih, matur suwun. Harmawat, salam Yai. Jelaskan makna sir. Sir itu rahasia. Islam itu damai, tapi faktanya setelah Nabi wafat, konflik otomatis berjalan, atau memang hidup ini wajib konflik atau keseimbangan hidup. Nggih. Saya kan pernah dan sering menyampaikan ya. Orang yang meninggal dunia itu tidak sepenuhnya diterima oleh Allah Ta'ala jiwanya. Telah meninggal dunia dengan tenang, diterima kehadirat Allah yang Maha Esa, belum tentu. Korupsi 1.000 triliun terus mati. Keluarga nggak ada yang berani dan mau menanggungnya. Siapa? Bagaimana dia nanti di akhirat, di alam barzahnya? Ya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Allah tidak akan pernah menerima roh jiwanya manusia yang meninggal dunia yang masih memiliki tanggungan utang. Kecuali ada yang berani menanggungnya, ahli warisnya, keluarganya. Kalau nggak cukup, uangnya nggak ada 1.000 triliun nih. Ini mau hari raya, biasanya itu banyak BMT, Baitul Mal Wat Tamwil, gitu. Penitipan uang itu loh, dibawa lari sama pimpinannya. Karena manajemen apa ya, seperti MLM, pohon uang itu loh ya. Berarti uang ini buat nambung akhirnya entek, babone. Kayak segera lagi akhirnya ini BMT, daerah Kudus, ya, Dawe, Jawa Tengah, dirembuk di mana-mana BMT. Mohon maaf, enggak ada beritanya seperti itu. Membawa uang 50 miliar. Ya, terus nggak disaur itu bagaimana?
Utang itu nanti gentayangan di alam barzah, nggak sampai di dimensi keempat, kelima, ketenangan mutmainnah, nggak bisa. Hutang perbuatan. Saya membunuh orang 100 orang yang tidak bersalah. Ya. Maka saya juga harus merasakan bagaimana rasanya dibunuh orang 100 kali. Mohon maaf. Kalau kita kembali kepada siri ini Pak Harmod. Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah membunuh 1 orang. 1 tok. Dalam perang Uhud itu. Yang orang itu mau membunuh Rasulullah. Tidak salah. Karena membela diri. Kan di kondisi perang nih gak mati ini ya dipatah ini. Tapi setelah itu sahabat Abu Bakar aman. Rasulullah aman. Sahabat Umar dibunuh orang. Sahabat Utsman dibunuh orang. Sahabat Ali dibunuh orang. Imam Hasan diracun orang. Imam Husain dibunuh orang. Dan terus bunuh-membunuh itu. Wayasfikut dima itu benar-benar terjadi. Pro dan kontra setelah Rasulullah wafat antara Ansor dan Muhajirin. Ya. Setelah itu berangsur-angsur ada Syiah, ada Sunnah, ada yang netral, ada yang membela Syiah Ali, ya. Akhirnya tetap ada pisah Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya sampai ada abad awal ya, abad pertama itu terkenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, semua orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi semua akan sesuai dengan sir Islam ini, nggih, Pak Harmod. Sir rahasia Allah. Dengan adanya perbedaan itu akan ada kemajuan. Orang itu kalau hidup pada zona aman dan nyaman, dia tidak bisa maju. Kenapa kawan-kawan kita etnis Tionghoa itu ekonominya sangat maju pesat? Karena apa? Mereka dalam tekanan. Kenapa Israel dikepung oleh pan-Arabisme, ya, negara-negara Arab itu bagai sebutir debu di tengah padang pasir yang luas ya, tapi tetap bertahan hidup. Karena apa? Berada di zona tidak aman dan nyaman, banyak ancaman sehingga menciptakan yang namanya benteng penggantinya pohon gorkot itu apa? Iron Dome melalui kerjasama dengan Amerika. Kenapa orang-orang Eropa itu senjatanya paling canggih, Ya'juj-Ma'juj itu? Karena mereka ahli berperang. Kenapa orang Indonesia setelah Majapahit gagal menjadi Demak, mundur ke belakang ke Pajang, ke Mataram, tambah mundur? Kenapa? Tidak berhubungan dengan dunia luar, sehingga perkembangan senjata itu tidak mereka terima, ya. Lautan sebagai akses, kalau sekarang kan udara, pelabuhan udara, dulu pelabuhan laut saja, yang akhirnya mesiu itu tidak bisa diproduksi langsung di sini, harus ekspor, impor ya dari Cina sana. Gurunya kan Cina dulu itu, dari bekas Mongolia yang tertinggal di Nusantara. Jadi kita terbelakang gara-gara itu tadi. Oleh sebab itu, kenapa Kanjeng Nabi dan orang-orang Makkah itu ummi? Ummi itu bukan jahiliyah, buta huruf itu tidak. Tidak memiliki akses luas keluar, gitu loh. Itu ummi namanya. Tidak berhubungan dengan peradaban maju di Romawi, Persia. Orang gurun, ummi. Jadi ummi itu tidak hanya Kanjeng Nabi saja, tapi juga ummi orang-orang Mekah sana. Itu ummi semua. Ummi itu tidak punya akses. Ya, berhubungan luas perdagangan, ya secara luas. Ya, perdagangan secara sempit, ya iya, Rasulullah juga berdagang ke Syam pada waktu ikut dengan Sayyidah Khadijah yang akhirnya menjadi istrinya itu. Tapi secara ilmu pengetahuan peradaban yang ada di Romawi, yang ada di Persia, yang ada di Nusantara ini ya, Sriwijaya misalkan ya, di New Delhi, India dan lain sebagainya, di Rusia, Ros, bangsa Ros dan Tobolsk ya, Ros Rusia, Mesek, Moskow, Tubal, Tobolsk yang ada di daerah Rusia sana. Itu nggak sampai ke akses beritanya, belum ada internetnya, belum ada surat kabar seperti sekarang, seperti kita. Ramdan Kadyrov, presiden Chechnya, idolanya Umar Hafid dan Ali Al-Jufri, berarti ketipu juga Muslim yang di sana tetangganya juga Dagestan. Nggih, banyak yang ketipu. Ketipu. Banyak yang wah, Habib Ali Al-Jufri wajahnya seperti Kanjeng Nabi. Habib Umar bin Hafid akhlaknya Rasulullah. Ngapusi. Oh, kadang-kadang kalau saya mengatakan seperti ini banyak yang sakit hati. Wah, ulama kiai kok iri dengki. Enggak, saya menyampaikan apa adanya. Dajjal yang seperti Ba'alawi saja kita gagal mengantisipasi. Kok nantang-nantang mau menunggu Dajjal yang paling kuat nanti. Ajur, sampean. Dajjal kelas Ba'alawi saja kita sudah gupuh seperti ini. Banyak kiai-kiai yang kena, apalagi santri-santri.
pejabat tinggi negara kenal, apalagi yang rakyat biasa. Masya Allah, naudzubillah. Begitu Pak Harun. Jadi hikmah atau sir rahasianya itu seperti itu. Jadi tidak bisa dibuat sak dunia, khususnya Indonesia itu aman dari maksiat dan dosa, nggak iso. Ngene gak ono maksiat, gak ono kriminalitas, polisi nganggur. Kalau nggak ada orang sakit, rumah sakit bangkrut, dokter nggak payu. Oleh sebab itu ini untuk keseimbangan alam. Ibarat kita nyopir mobil yang manual ya, ada gas, ada koplingnya, ada remnya kadang-kadang. Bi Insani Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan Jabar. Oh, Bi Insani Channel ini Kuningan nggih. Oh nggih, Kuningan nggih. Matur suwun, terima kasih atas kehadirannya, kesetiaannya. Matur suwun. Kemarin kita sempat libur gara-gara live streaming yang terakhir itu termasuk menusuk. Yang akhirnya ya kemungkinan sistem ya nggih, sistem akhirnya tidak terlalu viral. Padahal itu penting itu. Penting itu. Tapi ya itu tadilah, orang itu nggak mau dikritik kadang-kadang. Pak Suprapto. Assalamualaikum. Sedikit nyimpang. Bagaimana metode sanad keilmuan dikatakan tersambung? Apa sesakral metode baiat thariqah? Mohon penjelasan singkat. Wassalam. Pak Suprapto. Sebenarnya masalah baiat itu, baiat yang sesuai syariat yang boleh kita taat. Tapi kalau baiat yang tidak sesuai syariat, kita tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Baik itu dalam dunia spiritual thariqah sekalipun. Karena banyak thariqah yang menyimpang. Thariqah itu sebenarnya kan metode, ya. Kalau kita sudah menemukan formula yang sederhana, kenapa harus berbelit dan rumit? Orang cerdas itu orang yang bisa mensederhanakan sesuatu yang panjang, bisa menyimpulkan dengan sesuatu yang pendek. Itu namanya orang cerdas. Sama dengan orang-orang China. Tidak terlalu bertele-tele, yang penting bisa menemukan ya penemuan alat yang bisa membuat manusia itu manfaat. Nah, itu orang China. Amerika juga begitu, sekolahnya nggak bertele-tele. Kalau kita mulai sekolah TK, nol kecil besar, sekolah dasar ya ibtidaiyah, lanjutan pertama, lanjutan atas, terus itu kuliah S1, S2, terus S3 ya, nganggur. Ya karena apa? Yang dipelajari itu bukan yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Gitu loh. Ilmu itu kan untuk dunia dan akhirat. Akhirat ya khasanah, dunianya juga khasanah. Lah kita ini banyak teorinya saja, prakteknya kurang mendukung. Lah ini yang penting ya. Dan prakteknya juga banyak sekolah-sekolah yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berduit saja. Orang yang kaya saja baru bisa cerdas. Sekolah favorit ya, biasanya SMA 1, SMA 1 itu rebutan sampai ada yang nyogok-nyogokan, sikut-sikutan ya, sampai seperti itu. Ya, padahal nggak bermanfaat. Kalah sama China sana. Dalam hal ilmu dan teknologi. Amerika, Eropa, Rusia ya. Ilmu dan teknologi kita tertinggal jauh. Bu Siti Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu alhamdulillah. Banyak komal yang membahas channel yang membahas sisi gelap perilaku klan Ba'alawi. Mereka makin kelabaan menangis dengan berbagai cara. Bung Kori gak tak laku nggih. Enggak usah direken saja. Nanti kalau direken ya malah tambah viral malah. Nggih. Tapi ya tetap harus disadarkan karena itu bekas kawan. Itu ya kawan saya juga. Saya ketemu langsung muwajah dengan beliau. Ya kasihan, ya kasihan. Kasihan nggih. Pak Nur Hadi, sholat taraweh di Temboro 8 jam dengan khatam Al-Qur'an 30 juz. Bagaimana pendapat Kiai? Bid'ah. Gak ada perintah. Gak ada perintah. Bid'ah gak ada perintah. Ibadah. Semua itu haram kecuali ada perintah yang menghalalkan. Segala sesuatu itu halal kecuali ada yang mengharamkan. Bid'ah itu, bid'ah. Entah hasanah atau mahmudah atau apa itu tergantung orang per orang. Tidak ada syariatnya. Ya, tidak ada syariatnya. Kan Nabi aja enggak loh. 8 jam sholat, engko awane kerja nang ndi ora kerja lan, kesel begini. Sampai mulai badal isya sampai sahur 30 juz, 30 juz nggih. Enggak sesuai, enggak boleh diikuti. Ini namanya mohon maaf nih, mohon maaf, saya lagi mohon maaf. Kadang-kadang saya kalau mengatakan mabuk agama, kecanduan itu nanti tambah, oh kok gak seneng karo ibadah loh, nanti gitu. Maksud saya itu seimbangkan, hidup di dunia itu perlu bekal hidup, bekal ibadah.
Kanjeng Nabi itu nggak suka dengan orang yang hanya ibadah saja, disuruh keluar dari masjid, kono golek duit, ibaratnya sekarang itu loh. Jangan sampai hanya, ya itu tadi, cari surga tapi nggak ngerti surga itu apa gitu loh. Mengancam neraka tapi nggak ngerti neraka itu bagaimana. Nah, ini mudah diperdaya, sama dengan dijadikan sebagai alat untuk memperkaya organisasinya, seperti LDII. Jualan surga mengancam kualat neraka. Sama dengan Ba'alawi. Jualan surga mengancam dengan kualat nggak dapat syafaat dan neraka. Karena nggak tahu definisi neraka apa, surga apa, hasanah itu apa, bagaimana. Nah, ini ya silahkan kalau mau mengikuti, tapi tidak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya. Ingat dawuh Kanjeng Nabi bahwa sesungguhnya agama itu mudah. Maka yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kamu persulit. Ya. Wala yusyadaddina ahadun illa ghalabahu. Orang yang memperberat amalan ibadahnya dalam beragamanya, maka dia akan keteteran, kewalahan, ya. Akan direpotkan sendiri oleh agama. Padahal tidak ada perintahnya. Nggih. Saya satu hari harus membaca sholawat nariyah 4.444 kali. Kabutan. Lah kalau misalkan mau khatam 30 juz ya, setiap rakaat maca surat Al-Ikhlas ping telu yang khatam. Maca kuliah ayyuhal kafirun ping 4 ya khatam Al-Qur'an 1 kali gitu. Jadi harusnya begitu, jadikanlah agama itu sebagai rahmatan lil alamin. Harus memiliki pandangan yang luas tentang hidup beragama. Jangan berpandangan sempit saja. Karena apa? Agama itu terus berbenah dalam setiap masa. Tidak pernah ada kata-kata putus berhenti sampai di sini saja. Tetap akan ada upgrade terbarunya. Karena di kode sama admin tulisan panjenengan yang begitu banyaknya masih belum bisa terbaca semua. Insya Allah lah di lain waktu kita akan teruskan bahasan sekaligus mensyarahi tulisan panjenengan. Sekali lagi, yang nulis di kolom komentar ini bukan berarti tidak tahu. Bukanlah su'alu ta'alumin, tapi su'alu fahumin wantisyaril ilmi. Kembali kepada tema live streaming ngaji kita malam hari ini tentang Sulam Taufik, kitab fenomenal di kalangan pesantren. Apakah kita akan menafikan kitab itu? Tidak. Kita tetap menghargainya. Karena tetap itu dipelajari oleh kiai-kiai kuno kita. Tapi sebelum itu, ini kan tahun 1800. Abad 19 Masehi. Tahun 1240-an ya, abad 13 Hijriyah. Lah masa sebelumnya itu nggak ada tuntunan pasolatan ala Wali Songo? Ya ada. Jadi kita masih menunggu akses dari kawan-kawan Madura, khususnya di Batu Ampar dan lain-lainnya ya, tentang 2 manuskrip Sulam Taufik karya Wali Songo itu tahun 1221 itu. Jadi lebih tua daripada manuskrip yang ada di Al-Ahqaf 5 sana. Dan tentang kebohongan dari pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin sudah kami sampaikan ke panjenengan semua. Kami berbicara data. Kami tidak pernah menfitnah atau ya, berusaha untuk memecah belah atau membuat resah dan gelisah masalah bagi pemahaman diniyah seluruh ummah, bukan, tapi untuk menambah ya, wawasan baik duniawiyah ataupun ukhrawiyah kita bersama, bahwa pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu berbohong. Kalau tidak berbohong berarti jahil, tidak tahu. Saya tidak yakin bahwa beliau tidak tahu, mesti tahu. Beliau ngarang kitab nasab kok, Syamsul Dhohiroh kok, mestinya ya tahu nasab-nasab leluhurnya. Tapi mau dimanipulasi, mencoba untuk disinkronisasi. Dari 729 Hijriyah, wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam, menjadi 529 Hijriyah. Diturunkan 200 tahun. Dan mengatakan, Kamakola Asyirji, ya, bahwa Asyirji Az-Zabidi dalam Tobaqotnya mengatakan, menuliskan, Imam Ali Kholiq Kisam atau Ali bin Ba'alawi itu wafat tahun 629, mengkorupsi 100 tahun. Lalu diturunkan lagi 100 tahun, mengikuti tulisan dari klannya sendiri, dari marga Al-Aidrus,
yang akhirnya menjadi 529 tahun. Padahal wafatnya Ali bin Ba'alawi yang diklaim Ali Khalil Islam ini tahun 729 Hijriah. Di sini dituliskan kalimah, bukan angka. Kalau angka bisa dimanipulasi. Sama seperti As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk ditulis angka 724 Hijriah. Ketika kami lacak di manuskripnya ditulis kalimah. Arba'in wa isrina wa sabi'imi'ah. As-Suluk. Tapi As-Sirji Tabaqatul Khawas bid'in wa isrina wa sabi'imi'atin. Berarti Habib Abdurrahman Al-Masyhur berbohong. Bolehkah mengikuti Buya? Silahkan. Kalau yang benar sesuai dengan kitab lainnya, fikih, tasawuf lainnya, akidah lainnya, nggak apa-apa diikuti, nggak masalah. Tapi kalau yang bohongnya termasuk tentang fadilah Ahlu Baitin Nabawi, ya di akhir kitab Bugiyahnya, jangan diikuti. Karena apa? Amalu Ahlul Bait alias Ba'alawi hujjah. Bukan Quran hadis, tapi perbuatan amaliyah dari kaum Ba'alawi itu bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil, pegangan, pedoman, tuntunan, panutan. Nah, ini tidak boleh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurang sopanan penyampaian. Wallahu a'lam. Salam ta'zim kami kepada guru kami Yai Haji Romo Kiai Joko Syahmat dari Tangerang yang telah memberikan wejangan-wejangan kepada kami untuk terus tidak putus alias istiqomah untuk berdakwah.